Selamat bertemu kembali pada pelajaran kita berikutnya. Bapak harap kabar anak-anak Bapak sekalian pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai cara menyederhanakan perkalian bentuk akar. Di mana pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai pangkat pecahan dan bentuk akar. Pada pelajaran sebelumnya juga kita sudah bahas mengenai cara mengubah pangkat pecahan positif ke pangkat pecahan negatif ataupun sebaliknya. Dan juga kita sudah belajar cara menyederhanakan bentuk akar. Tetapi pada kali ini kita akan membahas mengenai cara menyederhanakan perkalian bentuk akar. Nah, agar kamu lebih mudah memahami pelajaran ini, Bapak harap kamu sudah membaca bukumu terlebih dahulu di rumah. Oke, coba perhatikan penjelasan berikut. Ketentuan dalam menyederhanakan perkalian bentuk akar. Jika A dan B adalah anggota bilangan positif, maka berlaku ada 4 sifat seperti yang bisa kalian lihat pada gambar. Sifat nomor 1 dan nomor 2 adalah sifat mengenai penjumlahan maupun pengurangan bentuk akar. Jadi akar itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan apabila memiliki akar yang sama. Misalnya nomor 1 untuk penjumlahan. B akar A ditambah C akar A. Di situ sama-sama memiliki akar A. Maka cukup kita jumlahkan B tambah C akar A. Sementara untuk nomor 3 dan nomor 4 itulah sifat perkalian maupun pembagian bentuk akar. Seperti contoh nomor 3, akar AB itu bisa kita pisah menjadi akar A kali akar B. Maupun nomor 4, akar A bagi B. Bisa kita pisah menjadi akar A per akar B. Jadi keempat sifat ini harus benar-benar dipahami dalam menyederhanakan perkalian bentuk akar. Agar kamu lebih mudah memahami cara menyederhanakan perkalian bentuk akar tersebut, Bapak akan menjelaskan dalam berbagai contoh. Perhatikan dengan baik. Pada contoh nomor 1 ini, kita diminta untuk menyederhanakan bentuk akar dari akar 75 dikurang akar 27 ditambah akar 12. Di mana cara menyederhanakan bentuk akar ini seperti yang kita pelajari sebelumnya, Bapak menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan mengubah bilangan-bilangan tersebut menjadi perkalian dua bilangan bulat, di mana salah satunya adalah bilangan kuadrat. Dan Bapak ambil bilangan kuadrat yang terbesar. Nah, soalnya bisa kamu lihat seperti yang Bapak tuliskan itu, akar dari 75 dikurang akar 27 ditambah akar 12. Jadi kita di sini diminta untuk menyederhanakannya. Nah, selanjutnya bilangan-bilangan tersebut kita buat jadi perkalian dua bilangan bulat, di mana 75 di situ Bapak buat menjadi 25 kali 3. 25-nya sudah bilangan kuadrat. Nah, 27 di situ Bapak buat menjadi 9 kali 3, sementara 12 di situ Bapak buat 4 kali 3. Yang penting salah satunya ada bilangan kuadrat. Nah, bentuk selanjutnya kita pisahkan dia menjadi akar 25 dikali akar 3 dikurang akar 9 dikali akar 3 ditambah akar 4 kali akar 3. Akar 25 itu berapa? 5. Kita tuliskan berarti jadi 5 akar 3 dikurang akar 9 berapa? 3. Berarti 3 akar 3 ditambah akar 4 adalah 2. Berarti 2 akar 3. Nah, semuanya sama-sama memiliki akar 3. Kita faktorkan. Jadi cukup kita tuliskan 5 dikurang 3 ditambah 2 tutup kurung. Akar 3-nya kita keluarkan. 5 dikurang 3 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Berarti hasil semuanya adalah 4 akar 3. Jadi bentuk sederhana dari akar 75 dikurang akar 27 ditambah akar 12 adalah 4 akar 3. Kita masuk pada contoh yang kedua. Semangat! Nah, pada contoh nomor 2 ini kita diminta menyederhanakan soal dari 2 akar 8 dikurang 3 akar 50 ditambah 4 akar 200. Jadi untuk menyederhanakan soal nomor 2 ini Bapak menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan cara mengubah bilangan tersebut menjadi perkalian dua bilangan bulat, di mana salah satunya adalah bilangan kuadrat. Kita tuliskan dulu soalnya ya. Nah, di situ akar 8 Bapak buat menjadi akar 4 dikali 2. Kemudian 50 di situ Bapak buat menjadi 25 dikali 2. Sementara nanti untuk yang 200 Bapak buat menjadi 100 dikali 2. Karena itu adalah bilangan kuadrat terbesarnya, 100 dikali 2. Nah, ini kita pisah menjadi akar 4 kali akar 2 dikurang 3 dikali akar 25 dikali dengan akar 2 ditambah
4 dikali akar 100 dikali akar 2. Akar 4 berapa? Hasilnya 2, maka kita tuliskan 2 kali 2 akar 2 dikurang 3 dikali 5. Karena akar 25 5 ya, akar 2 tambah 4 dikali akar 100 10, maka kita tuliskan 4 kali 10 akar 2. 2 kali 2 itu 4, berarti 4 akar 2. 3 kali 5 itu 15, berarti dikurang 15 akar 2. Ditambah 4 kali 10, 40 akar 2. Nah, sama-sama punya akar 2, berarti bisa kita lakukan operasi penjumlahan maupun pengurangan. Berarti kita keluarkan akar 2-nya, kita tuliskan 4 dikurang 15 ditambah 40 akar 2. 4 dikurang 15 berapa? Negatif 11. Negatif 11 ditambah 40, hasilnya berapa? 29. Berarti hasil semuanya adalah 29 akar 2. Kita masuk pada contoh yang ketiga. Masih harus tetap semangat. Nah, pada contoh yang ketiga ini, kita diminta untuk menyederhanakan bentuk akar dari akar 80 dikali akar 45 dikurang 2 akar 20 dikali akar 5. Jadi caranya di sini Bapak tidak mengalihkan langsung akar 80 dikali akar 45 karena nanti bilangannya semakin besar. Jadi Bapak menguraikannya saja menjadi perkalian dua bilangan bulat, di mana salah satunya adalah bilangan kuadrat. Dan kita usahakan bilangan kuadratnya yang terbesar. Kita tulis dulu soalnya, akar 80 dikali akar 45 dikurang 2 kali akar 20 dikali akar 5. Jadi 80 di situ Bapak buat 16 kali 5. Bisa tidak Pak 4 kali 20? Karena 4 juga bilangan kuadrat. Bisa, tapi kan ada bilangan kuadrat lain yang lebih besar yaitu 16. Nah, kita tuliskan seperti 20 di situ, Bapak buat 4 kali 5 dikali akar 5. Lantas, kita pisahkan menjadi akar 16 dikali akar 5 dikali akar 9 dikali akar 5 dikurang 2 dikali akar 4 kali akar 5 dikali akar 5. Akar 16 kan ada, itu 4, berarti 4 akar 5, akar 9 berapa? 3, berarti 3 akar 5 dikurang 2 dikali akar 4 itu 2, berarti 2 akar 5 dikali akar 5. Atau kita tuliskan jadi 4 dikali 3. Akar 5 dikali akar 5 adalah 5. Oke, dikurang 2 kali 2 itu 4, akar 5 dikali akar 5, 5. 4 dikali 3 dikali 5 adalah 60, dikurang 4 kali 5 hasilnya 20. Berarti 60 dikurang 20 hasilnya adalah 40. Begitu caranya ya, bisa kamu perhatikan langkah-langkah yang sudah Bapak tuliskan pada contoh yang ketiga tersebut. Kita masuk pada contoh yang keempat. Masih harus tetap semangat. Contoh yang keempat, kita diminta menyederhanakan 4 dikali akar dari 54 per 12 dikali 3 akar 2. Itu sama dengan Bapak kalikan langsung 4 dikali 3. Sementara yang di dalam akar itu langsung kita kalikan semua, yaitu 54 dikali 3 per 12. Supaya lebih mudah ya langkahnya. 4 dikali 3 hasilnya 12. 2 dengan 12 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 hasilnya 6. Kemudian 54 dibagi 6 hasilnya 9. Jadi yang di dalam akar itu semua adalah hasilnya 9. Jadi akar 9 sama dengan 12 dikali akar 9 adalah 3. 12 kali 3, 36. Atau bisa kamu ingat sifat yang Bapak tuliskan tadi. Nah, supaya kamu lebih memahami materi cara menyederhanakan perkalian bentuk akar, coba kamu kerjakan latihan berikut ini. Nomor 1, sederhanakan bentuk akar berikut. A, akar 112, B, akar 216, C, 7 akar 3 dikurang akar 48 dikurang akar 768, D, 9 akar 5 dikurang akar 125 ditambah akar 720,
akar 27 dikali akar 75 dikali 2 akar 3 dibagi 2 akar 108. Itu soal nomor 1. Kita masuk soal nomor 2. Soal berikutnya, Pak Asep memiliki sebuah kolam berbentuk silinder di belakang rumahnya. Diameter kolam tersebut adalah 14 akar 3 meter dengan kedalaman 150 akar 2 cm. Jika kolam diisi air sampai penuh, maka banyak air di dalam kolam adalah titik-titik liter. Nah, diminta pada soal kita menuliskan jawabannya dalam pangkat sederhana. Di sini ada Bapak berikan satu soal tantangan seperti yang bisa kamu lihat pada gambar. Nah, mungkin cara ini tidak ada di dalam bukumu. Kamu bisa membaca buku-buku lain untuk menambah pengetahuanmu selain yang kita pelajari di sekolah. Demikianlah anak-anak pelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk terus belajar di rumah dan tetap selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.